Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pemangku mata kuliah Wadatul Ulum, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Mayani Anissa di 0203 242051. Saya Zaki Raya Siregar di 0203245153. Saya masih pertama dengan tim 0203242048. Saya Hassan Lubis dengan tim 02042060. Baiklah, sebelum memulai izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Pernahkah kita menyadari seberapa besar dampak tauhid dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah subtopik tauhid, sumber semangat ilmiah, dan tauhid dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa. Kita akan mencoba memahami lebih dalam bagaimana tauhid dan ilmu pengetahuan, mengapa ini relevan bagi kita sebagai mahasiswa. Tauhid tidak saja membawa orang muslim untuk lebih taat dalam ibadahnya, zikirnya, dan doanya. Namun tauhid juga mendorong muslim untuk lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Lebih dari itu, tauhid ternyata sumber semangat ilmiah. Bagaimana tauhid menggerakkan dan menjadi etos dalam berbagai aktivitas ilmiah seperti mengajar dan meneliti. Nah, berkenaan dengan ini, menarik menyimak apa yang dituliskan oleh Osman Bakar. Ia dituliskan kesadaran beragama orang Islam pada dasarnya adalah kesadaran akan keesaan Tuhan. Semangat ilmiah tidak bertentangan dengan kesadaran religius. Karena ia bagian yang terpadu dengan keesaan Tuhan itu. Tuhan adalah satu dalam esensinya. Agama bersifat empatis ketika mengatakan bahwa segala sesuatu di alam ini saling berkaitan dalam jaringan kesatuan alam melalui hukum-hukum kosmis atau level kesadaran tertinggi yang dimiliki oleh manusia yang mengatur mereka. Kosmos atau alam semesta terdiri atas berbagai tingkat realitas, bukan hanya yang fisik saja, tetapi ia membentuk suatu kesadaran asal usul metafisiknya, yang dalam agama disebut dengan Tuhan. Pada kenyataannya, Al-Quran dengan tegas menegakkan bahwa kesatuan kosmis merupakan bukti yang jelas akan keesaan Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Dengan tegas, Osman Bakar mengatakan bahwa semangat ilmiah para ilmuwan dan sejarah muslim pada kenyataannya mengalir dari semangat tauhid. Baginya amat penting untuk memberi penegasan bahwa asal-usul dan perkembangan semangat ilmiah dan dapat juga disebut ilmiah dalam Islam ajukan sebuah tesis yang cukup penting bahwa semangat ilmiah Islam itu justru pertama kalinya terlihat dalam ilmu-ilmu agama. Dari pernyataan Bakar, sesungguhnya ingin mengingatkan orang-orang yang berpandangan bahwa ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial itu lebih sumber dari ilmu agama adalah pandangan yang keliru. Pengembangan ilmu-ilmu agama dan hukum Islam di antara contoh yang dikemukakan oleh Bakar adalah bukti kerangka berpikir ilmiah yang dimiliki sejarah-sejarah hukum Islam. Bakar mengatakan di dalam studi hukum Islam penekanan pada definisi dan analisis konseptual atau sinematik dengan penekanan yang besar pada ketetapan logis sangat ditekankan di dalam pemikiran hukum. Tidak benar jika dikatakan ilmu yang berkembang dalam bidang agama jauh dari standar-standar ilmiah yang disepakati. Lanjutkan oleh teman saya. Tauhid dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah disebut pada bagian awal buku ini, simpul tauhid itu terdapat pada kalimat la ilaha illallah.
kalimat tahlil ini bukan sebatas pernyataan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalamnya terdapat semangat pembebasan. Ungkapan la ilaha mengandung arti tiada Tuhan yang layak dan pantas disembah. Rasa itu menunjukkan bahwa di alam ini tak satu dan sesuatu, apakah manusia, makhluk lain, ataupun benda-benda yang layak dan pantas disembah dan diposisikan sebagai Tuhan. Sebabnya bukan saja syarat-syarat menjadi Tuhan tidak dimiliki, tetapi juga penyembahan terhadap yang tak layak itu menyebabkan manusia akan kehilangan kebebasannya. Jika seseorang menyembah selain Allah, maka ia akan terikat sangat kuat dengan objek sembahannya. Makna terikat adalah objek sembahannya menjadi tertutup, tidak bisa ditelaah dengan ilmu, dan tidak juga bisa dianalisa. Selanjutnya, relasi yang terbangun adalah relasi hamba dengan Tuhannya. Untuk mendekatkan kita kepada pemahaman, penulis ingin memberi contoh sederhana ayat tentang menunggu dan kebebasan. Jika tidak ada yang layak dan pantas sebagai Tuhan, siapakah yang layak dan pantas menjadi Tuhan? Rasa Allah kecuali Allah merupakan penetapan bahwa yang dapat disembah adalah Roh yang Maha Esa, tunggal dan mutlak, Roh yang tidak bergantung dengan apapun, dan yang terpenting adalah Roh yang tidak membebani manusia. Mengapa menyembah Tuhan yang tidak itu akan membebaskan manusia? Pertama, dalam konteks beragama, Tuhan sesungguhnya tidak pernah memaksakan hambanya untuk menyembahnya. Siapa yang mau beriman, silakan beriman, dan siapa yang mau kufur, silakan kufur. Konsekuensinya, menyembah Tuhan harus berdasarkan kerelaan dan kepasrahan. Menyembah Tuhan karena terpaksa sesungguhnya tidak autentik. Kedua, zat Tuhan itu sendiri bukan untuk penelitian, dan menyembah Tuhan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu. Berbeda dengan alam yang memang dijadikan pengembangan ilmu, berbeda dengan alam yang memang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, justru Allah telah menundukkan semesta untuk diteliti dan dimanfaatkan manusia. Penundukan ini disebut dengan konsep tasfir. Dengan demikian, alam raya ini amat terbuka untuk dikaji dan diteliti agar ilmu pengetahuan bisa berkembang sedemikian rupa. Dengan demikian, berangkat dari pemahaman tauhid yang benar, seorang ilmuwan atau sarjana akan fokus dan mencurahkan diri kepada ayat-ayat kauniyah, baik ayat-ayat tentang fenomena alam ataupun ayat-ayat yang berkenaan fenomena sosial. Tentu saja ia tak pula melupakan ayat-ayat Qur'aniyah. Sarjana tersebut dapat saja melakukan bolak-balik antara ayat Qur'aniyah ke ayat kauniyah ataupun ayat kauniyah lalu kemudian ke ayat Qur'aniyah. Dalam suasana inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang sedemikian rupa. Penulis merasa penting untuk memberi penekanan terhadap kebebasan atau kemerdekaan dan menolak segala bentuk pengengkaman sebagai inti dari tauhid. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Jadi jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didalami, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.